Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahadis somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika kita duduk-duduk atau makan di suatu tempat makan atau minum kopi di tempat giras, kemudian ketika kita minum ada seseorang mengatakan kepada kita, "Mas, aku jauh titik kopi nih." Atau ketika kita makan, "Mas, aku jauh titik nasinya bisa." Tentu yang ada di pikiran kita, sopo kon itu? Siapa Anda ini? Siapa Anda? Mengapa kok minta kepada saya? Mengapa bukan orang lain yang di sebelah saya? Tentu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akan tapi jika yang meminta tersebut kita paham, kita tahu, katakan ibu kita, "Nak, jawab sekolah didik. Nak, jawab kopi ini." Tentu gak pakai diminta memberikan minumnya, malah kita belikan. Sampai butuh ikan opo, minum kopi susu, kopi cappuccino. Tentu kita akan mengatakan seperti itu jika yang meminta itu kita kenal. Begitu juga dalam beragama, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Jika kita sudah paham siapa, mengapa tentang perintah Allah tersebut, perintah sholat, kita paham perintah sholat, kenapa kok kita disuruh sholat, kita paham kenapa kok kita harus menutup aurat, kita paham kenapa harus kita berbuat baik kepada teman-teman kita, kita paham kenapa, maka kita akan ikhlas melakukan dan istiqomah menjalankannya. Tapi jika kita cuman ikut-ikutan saja, jika kita cuman melakukannya karena takut dihukum jika tidak melakukan, atau karena malu saja, tentunya ibadah kita tidak bisa istiqomah dan tidak bisa semangat menjalankannya. Akan tapi jika kita tahu mengapa Allah menyuruh kita, mengapa, tentunya kita kalau menginginkan jawaban, tentunya kita harus pada buku panduannya. Buku panduannya adalah buku panduan yang bisa menjawab mengapa, yaitu Al-Quranul Karim. Kitab suci Nabi Muhammad yang terakhir ini mengajak orang untuk berpikir mengapa, kenapa mengenai perintah Allah. Afala ta'qilun, afala tadabbarun, ya ulil albab. Itu kata-kata yang sering muncul di dalam Al-Quranul Karim, agar kita menggunakan otak kita semaksimalnya. Akhirnya kita bisa menjalankan dengan maksimal ibadah yang kita jalankan. Perlu kita ketahui, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka menunjukkan keesaan Allah, kehebatan Allah melalui mukjizat-mukjizatnya. Sampai-sampai Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim, itu tak kalah mau batas-batas akhir kehidupannya, beliau mengatakan kepada anak-anaknya adalah Bani Israel, mengatakan seperti ini, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kau sembah setelah aku meninggal? Ada keraguan, karena
dia bisa menunjukkan kepada anaknya keesaan Allah, kehebatan Allah, kebenaran Allah, dan yang menciptakan manusia melalui pembuktian mukjizat. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Itu adalah apa yang dilakukan nabi-nabi terdahulu. Melalui panca indera manusia dia menunjukkan keesaan Allah, pembenaran kepada Allah Ta'ala. Akan tapi kepada orang yang setelah Nabi itu anaknya, maka akan kesulitan. Iya, Bapak memang bisa melihat keesaan Allah melalui ini, tapi saya tidak melihat. Itu ajaran ini Bapak, ajaran ini Pak. Dan Al-Quran, Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu mujizatnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu mengajak manusia untuk menjawab mengapa dan kenapa dan siapa perintah Allah ini kita jalankan. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita harus selalu bertanya, apa ibadah kita itu sudah benar atau tidak. Apakah ibadah kita itu untuk apa, mengapa, dan kenapa. Selalu kita lakukan untuk menjadikan kita semakin yakin kepada agama kita, semakin istiqomah, dan semakin menjalankannya dengan baik dalam beribadah, dan semakin beriman pada diri kita. Jika tidak tahu mengapa, kenapa, bisa jadi kita berubah. Dan jika kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang lain. Dan jika kita bisa mengetahui itu, maka kita yakin dan percaya diri menjalankan ibadah dan berdakwah kepada Allah. Dan pada hari ini saya akan menunjukkan salah satu siswa saya yang yakin, percaya, dan mandiri karena dia mempunyai keilmuan menyampaikan kepada semua para pemirsa yang melihat YouTube saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Gilang Saputra. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hari ini saya akan berceramah tentang surat Al-Asr. Wal as innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bil sabar. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Rangkuman surat tadi, marilah kita semua menjadi orang beriman dan soleh-soleha, dan saling menasehati satu sama lain. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.